stay healthy is very very simple ya. Jadi sekarang kita akan membahas nih anak-anakku bagaimana pola hidup sehat. Ya, habit sehat mulai dari kita bangun, kemudian kita menikmati hari yang indah ini, kemudian sampai petang dan kita tidur lagi, dan ternyata ketika kita melakukan itu ada sesuatu yang bisa membuat kita itu sehat ya. Nah, terus kan tadi udah melihat bagaimana bakteri itu ya banyak banget mulai dari tenggorokan dan kenapa Allah bisa membuat kita hidup sehat. Salah satunya adalah dengan pola hidup sehat. Oke, ya. Sepertinya sudah pada umur sudah 50. Bapak tunggu sampai 60 kali ya. Oh, udah 60. Oh, sudah 60 ya. Oke, kita akan buka dulu ya acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Menunggu juga ini yang bersina. Kami saya Darwina Bayi dalam para mudilah, kami para hadiah, kami sabi-sabi, wa yasiri amni untuk datang misalnya polpoli. Seperti Bapak sudah sebutkan, kali kita kedatangan tamu spesial. Ada kakak disebut. Waduh, kakak. Iya. Boleh deh, boleh. Ada kakak Asrini dan kakak. Kita bukannya. Ya. Siapakah beliau berdua? Beliau berdua ini adalah praktisi healthy lifestyle. Oh, ya. Iya, ya. Kalau kamu tahu, beliau berdua ini teman bapak dari SMA. Ya. Kak Astrid ini, ya, turun berat badan lebih dari 30 kilo. 1 tahun. Hanya dalam 1 tahun, ya. Tapi yang paling hebatnya itu hebatnya luar biasa. Ada yang lebih hebat lagi. Semua tadinya sering sakit, ya, sering ringkih, banyak dokter apa, hilang dong anak-anakku. Nah, sama juga dengan kan? Ya, tadinya juga udah sama kita gede-gede kan. 22 kilo. Besar. Sekarang sudah jadi pengurus ya. Dulu jadi pembesar, sekarang jadi pengurus ya. Nah, kita akan ke poin ya. Tadi kita bisa melihat ada IG-nya, kemudian ada YouTube channel-nya, ada podcast-nya juga ya. Di belakang juga ada podcast, ini seru banget. Pokoknya hari ini kita di sekolah. Kita akan ke poin nih, bagaimana sebetulnya kebiasaan hidup sehat, buat apa, alasannya kayak apa, ya buat apa sebetulnya. Dan yang paling penting itu kumaha carana. Nah, gimana ya? Sekarang kita mulai saja ya. Kalau ngomong ya, dengan ini ada sumber ya. Apa sih hidup sehat itu? Oke, hidup sehat. Jadi ceritanya dulu saya satu SMA dengan Pak Yogi ini. Pak Yogi orang Yogi. Iya, Bapak ya. Sama Abah ini. Jadi Abah ini tahu banget saya badannya itu dari dulu sampai sekarang, sampai 2019 lah. Besar terus ya Pak? Besar terus. Nah, sekarang ya alhamdulillah bantuan dari suami, ya ini juga suami saya ternyata membantu mengurus, jadi pengurusan. Terus kenapa sih pengen hidup sehat? Ya salah satunya adalah mensyukuri nikmatnya Allah ya. Masya Allah banget gitu, kita tuh udah dikasih tubuh yang bagus gitu ya. Tadi udah ada, saya pagi-pagi udah lihat tuh di YouTube di sini gitu ya, gimana seperti apa gitu perjalanan tubuh itu Masya Allah banget. Dikasih tubuh yang bagus tapi kitanya malah zolim sama tubuh. Jadi sering sakit, sering ringkih segala macam, nah kata Abah Wan. Ya alhamdulillah 2019 dikasih cobaan sama Allah. Disitulah titik balik kenapa saya pengen jadi hidup sehat. Bagaimana caranya hidup sehat? Ini nih ahlinya sendiri. juga. Beliau tuh banyak belajar karena pengen istrinya sehat. Bosan kali lihat istrinya sakit terus gitu ya. Istrinya pengen sehat, jadinya dia belajar dari YouTube, dari podcast dokter-dokter di luar, dari buku-bukunya memang Inggris sih gitu ya. Nah, di situ banyak banget pengetahuan-pengetahuan yang ternyata gampang banget gitu ya hidup sehat itu. Terus udah gampang, terus udah gitu ternyata banyak hal-hal yang baru yang kita tuh malah tadinya begini jadi gini ya gitu. Jadi seru gitu ya pas menjalankannya seru. Nah, ya kalau mau tanya-tanya ya lebih baik sama beliau. Gitu. Langsung aja ya. Silakan. Sebetulnya habit sehat itu gimana Kak Andi? Oke, jadi sehat itu sekumpulan faktor ya yang menyebabkannya, dari makanan yang kita makan, pola tidur kita kayak gimana,
manajemen stres kita kayak gimana, exercise kita kayak gimana gitu. Catat tuh ya, catat. Jadi manajemen stres, Makan, makanan, asupan makanan, pola tidur, sama olahraga sama ya. exercise. Itu ya. Sama mungkin environmental gitu ya. Misalkan hidupnya kalau di desa sama di kota kan beda, bisa menentukan derajat kesehatan kita juga. Jadi pola makan yang baik itu Nah, jadi gimana nih caranya nih? Kira-kira mulai dari kita bahas yang tadi ya. Oke. Dari pola makan dulu ya. Pola makan Nah, dulu. pola makan Oke. gimana? Dan kalau kita nggak makan nggak mungkin ya. Karena nggak Oke. Mungkin kita mulai dari bahan makanannya dulu ya. yes. Jadi kita harus makan emang yang didesain untuk tubuh kita. Oh, gitu. Oke. Banyak sering yang lagi makan didesain buat bukan tubuh kita ya. Banyak. Kayak buat orang sebelah pada. itu dia salah Ya satu. gimana coba gimana ini menarik? Ya. Jadi seperti makanan olahan yang ada di minimarket gitu yang dengan kemasan yang cantik itu sebenarnya banyak yang tidak sesuai dengan desain tubuh kita. Nah, catat anak-anak ya, banyak makanan, minuman kemasan yang iklannya keren-keren buat manusia, tapi ternyata itu bukan buat kita katanya. Apa nih menarik ini? Menarik sekali. Jadi emang sekarang kan iklan di TV itu bombastis ini ya. makanan sehat, ini makanan Labelnya sehat, sehat. dengan label low kalori, Low low fat. fat atau low sodium gitu ya, low garam. Tapi ternyata kalau dibalik gitu ya, si makanannya tuh ingredientnya ternyata. Jadi kalau saya menentukan sehat atau enggaknya dilihat dari ingredientnya itu jadi bahan pembuatnya. Dikenal nggak? Kita kenal nggak sama itu? Kalau dibalik kan kadang kita ini teh apa sih? Iya, Nah, kalau udah nggak kenal kita bahannya, udah jangan dimakan. Berarti bukan untuk manusia. Aku kasih contoh ya. Misal nih mau makan ayam, ya udah ayam aja. Nah, gitu. kita kenal itu Kita ayam. kenal. Atau mau makan daging sapi, ya udah daging sapinya aja. Jadi kalau orang lihat tuh kayak nenek-nenek kita lihat gitu, dia ini nggak usah nanya lagi ini apa sih gitu. Udah kelihatan kita Udah ya. kelihatan itu daging sapi gitu. Jangan yang udah dibentuk-bentuk ya. Nggak tahu udah saya. Itu Karena dia. makanan kucing juga kan sama bentuknya kayak gitu ya. Nah, itu dia gitu. Jadi cari makanan itu yang memang istilahnya nenek-nenek kita tuh tahu itu jenis makanannya apa gitu. Jangan sampai orang tuh jadi nanya lagi ini apa. Nah itu kita sebut dengan makanan real food. Real food. Jadi pola makan yang kita lakukan supaya kita sehat yaitu kembali ke real Real food. food. Jadi mendingan makan makanan masakan mama di rumah deh daripada jajan di luar. Ya, karena kita tahu kan di dalam tubuh itu banyak bakteri-bakteri, banyak apa gitu ya, semacam kayak ekosistem gitu ya. Yang harus kita microbiome yang harus kita kasih makanan sehat gitu. Yang microbiome suka. Nah, jenis-jenis makanan yang microbiome suka itu contohnya apa aja sih, Pak? Ya itu yang makanan berserat gitu ya. Oke, makanan Dari berserat. dari sayur-sayuran gitu. Sayuran tuh. Terus Terus yang sekarang jadi masalah itu kalau saya lihat jajanan anak-anak sekarang itu mengandung fruktos. Nah, apa tuh fruktos? Fruktos itu gula tebu. Jadi kalau dibalik, nah itu ada yang namanya biasanya fruktos atau high fructose corn syrup. Itu sifatnya seperti alkohol di liver, di hati. Tahu, kayak alkohol dong guys, ternyata Iya. fruktos itu dong. Cuman dia nggak mempengaruhi otak kan, kalau alkohol itu mempengaruhi otak ya. Cuman dia bersifat seperti alkohol. Adiktif gitu ya maksudnya. Bukan adiktif, jadi dia bisa menyebabkan penyakit seperti yang kalau orang mengkonsumsi alkohol. Ya yang manis-manis itu biasanya di minimarket itu biasanya mengandung, hampir semua kalau saya lihat mengandung fruktos. Jadi itu yang orang tua harus aware, makanya masak di rumah dengan real food, dengan dengan bumbu-bumbu yang alami. Hindarkan anak-anak dari makan di
luar seperti di minimarket tersebut. Iya. Banyak bahayanya lah. Iya, fruktos itu nggak baik buat kesehatan. Kenapa? Karena dia akan jadi fat atau Nah, jadi ya, lemak pelemakan di hati. pelemakan hati. Nah, kalau di pelemakan hati kan gunanya tadi buat menyaring Iya. racun-racun dalam tubuh ya. Hati itu buat nyaring racun dalam tubuh. Terus habis itu kalau misalnya kebayang hatinya nggak bisa berfungsi dengan baik karena banyak lemak. Gara-gara kita banyak makan fruktos, ya tubuh kita nggak akan sehat. Ya, jadi nggak punya hati gitu ya. Sedih, nggak punya hati, men. Iya. Iya. Jadi better kalau kita memang masak sendiri ya. Iya. Betul. Mungkin ada keberkahan juga ya dari ibu. Betul. Gitu. Guys, kalian dikasih apron, siap-siap guys, siap-siap guys. Alfred Iya, makan. apronnya dipakai ya, apron bukan pakai main game. Masak biar healthy food ya. Oke. Iya, healthy food. Selanjutnya nih, sekarang pola apa lagi nih? Tadi makan kita udah jelasin. Iya, ini juga ya anak-anak ya. Kita kepoin bagaimana cara masaknya yang healthy itu kayak gimana siang nanti ya. Bareng sama Kak Ani sama Kak Astri juga ya. Kalau ini ya. Ya. Terus makannya jangan berlebihan juga. Nah itu ya, Bapak lihat foto kalian pertama masuk ke sini, ini lucu-lucu imut-imut ya, sekarang kan lucu-lucu imut-imut sih, tapi ada beberapa yang imut-imut. Udah baik. Ya. Nah gimana nih soal makanan berlebihan? Makanya kalau supaya makan kita nggak berlebihan, protein harus dicukupi. Nah, protein itu gimana itu protein? Protein gimana? Protein itu jadi seperti yang mengenyangkan gitu, membuat kita cepat kenyang. Jadi kita nggak makan berlebihan. Ya contohnya kalau kita makan telur lah, kita nggak mungkin makan telur lebih dari 2 mungkin ya. Iya betul. Karena emang langsung kenyang. Atau daging ayam kita nggak mungkin setengah kilo, nggak mungkin ya. Iya. Atau daging sapi itu nggak bisa Banyak-banyak makanya kalau makan saya saranin dulu juga gitu ya buat yang diet gitu, prioritaskan protein karena protein itu penting juga untuk otak, untuk ya bagi fungsi kita, tubuh kita berfungsi dengan baik. Oke, jadi protein itu bikin kita cepat kenyang dan nggak mudah lapar Pak. Gitu. Jadi gitu. biasanya pagi-pagi, nggak pagi-pagi, kalau kita sih sarapan breakfast itu jam 9, jam 10 itu biasanya kita intake protein. Kalau jam berapa? 9.10 biasanya 9.10 guys, 9.10. nggak pagi-pagi bangun tidur terus sarapan. Enggak. Kalau pagi-pagi ngapain dulu tuh biasanya tuh? Ya kita bangun tidur, kita yang ya bangun tidur awal itu penting gitu. Jadi untuk melihat sinar matahari keluar dan itu mereset jam biologis tubuh kita. Ya itu berhubungan ntar dengan Pola tidur. Jangkar, jadi kita bikin jangkar gitu ya buat tubuh kita. Nah, buat jam biologi kita. Jam biologi kita. Jadi pagi-pagi biasanya habis sholat subuh tuh biasanya kita keluar tuh hirup udara segar, terus lihat matahari sebentar ya. Iya, nggak Jadi nonton matanya lihat TV. matahari, nggak nonton TV, nggak ngeliat gadget dong. Pagi-pagi tuh nggak langsung buka, aduh ada apa ya pagi-pagi, Instagram. statusnya apa nih, Instagram apa, dan kita nggak kayak gitu. Jadi pagi-pagi kita jalan keluar, habis sholat ya jalan keluar, habis pulang dari masjid kalian buat laki-laki kali ya. Nah terus lihat mataharinya, indah, terus bersyukur, bilang alhamdulillah udah dibangunin lagi nih sama Allah nih pagi-pagi ini gitu. Baru jam 9 itu kita intake sarapannya tadi yaitu breakfastnya kita intake protein sama lemak sehat. Apa biasanya yang gampang-gampang lah, scramble egg aja atau telur atau misalnya daging gitu, biasanya kayak gitu, ayam Padu gitu. dengan sayuran. Dengan sayuran, bener gitu ya, karena microbiome kita suka banget sama yang namanya sayuran. Gitu, itu jam 9, jam 10. Terus lanjut kita makan siang ya. Makan siang tuh biasanya jam berapa sih Pak? Kita jam 1 atau jam 12 atau pada duhur deh. Makan apa sih? Biasanya kalau kita, karena kita lagi program pengurusan, makanan kita yang kita intake itu yang low carb. Karena kata apa Pak? Kalau karbo itu tidak ada yang esensial ya. Jadi yang esensial itu adanya protein sama lemak gitu. Jadi tubuh kita lebih suka protein sama lemak sebenarnya. Jadi karbo itu nggak begitu esensial. Jadi seblak-seblaknya itu dihindarin kalau sama kita, ya. Nah, dan itu karena kita omet ya, one meal a day, karena kita
ngebiasain bahwa tubuh kita itu memang kalau makanannya betul, kata saya dikasih suami saya, kalau kita makan betul, sel kita itu cepat makan. Jadi kalau sel kita makan, kita akan cepat lapar lagi. Nah kalau kalian makan, terus ternyata masih lapar nih Bu, atau masih seperti apa, itu berarti sel nggak makan. Jadi kita cuma ngasih apa ya? Ngasih semacam kayak energi aja. Jadi kita pola makan kita itu nggak cuma cari energi, tapi cari nutrisi buat tubuh kita. Gitu. Nah kalau misalnya kita udah makan tapi ternyata ngantuk atau lapar, ada yang salah sama makanan kita. That's it, betul ya. Ada yang salah dengan makanan kita. Kalau kita udah makan, nah lapar lagi. Udah makan, wah ngantuk. Nah, ada yang salah sama makanan kita kayak gitu. Kan biasanya kalau sekolah tuh pagi-pagi tuh, itu kan butuh banget energi, butuh banget nutrisi, butuh konsentrasi. Nah, untuk mencapai itu semua ya harus dibekali dengan pola makan yang bagus, nutrisi yang baik. Nah, nyambung nih nanti sore mau ngapain nih? Biasanya kita sore itu minum green tea ya. Oh ya, tadi pagi-pagi biasanya kita hidrasi tubuh kita dulu dengan air garam. Ya. Oh, air garam ya? Oh, itu nanti coba minum air garam biasanya. Nah, sore ngapain? Ya, biasanya kita minum green tea, Pak. Green tea pahit gitu ya? Green tea pahit. Gitu. Boleh intinya dicampur sama mah lemon. kalau sore dan malam hari kita nggak intake nggak makanan. makan. Nggak makan. Kenapa? Karena sebelum tidur biasanya berapa jam sih sebelum tidur kita boleh makan ya? Jadi kalau agak sains sedikit ya. Iya. Jadi sore ke malam itu sel tubuh kita itu kurang sensitif terhadap insulin namanya ya. Ntar pelajari aja insulin. Dan sistem pencernaan kita itu melambat gitu, seperti toko mau tutup. Jadi kalau kita intake makanan pas sore ke malam itu ya kurang bagus gitu. Jadi apalagi malam, kalau malam gimana tuh kalau malam? Kalau malam kita sama sekali enggak sih, nggak saranin juga yang namanya kan sekarang makannya nasi goreng. Iya, ada warung kalong gitu kan. Kita kalau siang-siangnya. Iya. Dulu sekali aja gitu sama dia waktu masih Jahiliyah. Iya, jadi di makanan ya. Ya. emang tubuh kita nggak didesain untuk Makan malam. sebenarnya mah. Jadi, ya Rasul sendiri kan nggak makan malam. Enggak. Iya. Jadi Betul. ada sains di balik itu. Tadi Iya. sistem pencernaan kita ketika sore hari ke malam itu melambat, jadi nggak cocok buat makan. Dan biasanya kalau kita habis kalau makannya late gitu ya, makan malam, dulu waktu zaman jalan saya rasain pagi-pagi tuh malah jadi lemes. Terus banyak pikiran gitu, aduh jadi moody, jadi ini kenapa ya, aduh ini gimana ya, apalagi lihat status langsung gitu, padahal statusnya bukan buat kita, status WA segala macam, dan ini jadi baper gitu. Nah itu mungkin salah satunya karena kita makan malam. Nah, nih yang suka laparan ya kalian ya, nih makan malam kalian nanti nih. Ya kalau perlu jangan makan malam deh. Jangan makan malam, ya makan sore. Makan sore aja ya terakhir jam. Sore udah. Mari makan sore ya. Oke. Nah setelah itu baru kita datang ke tempat tidur. Ngapain sih biasanya kalau sebelum tidur, Pak? Nah ini catat penting ya, tidur itu penting. Makan gimana nih? Tidur itu agak sains sedikit ya. Oke. Ada terus ya. Ya, karena emang berhubungan dengan sains sih. Iya. Kita nggak mungkin ngomong tanpa sains. Ada hormon namanya melatonin, hormon tidur. Nah, itu terpicu kalau kamar ruangan kita diredupin atau bahkan digelapi. Jadi kalau mau tidurnya bagus, redupkan lampu, matikan TV, jangan lihat HP. Catat. Kalaupun mau lihat HP, aktifkan blue filternya. Blue filter, artinya nggak ada kan? Jangan. Terus ya sesudah gitu Ambil wudhu ya. ambil wudhu tentunya ya buat yang Yang muslim. Kita tadi yang bangun terus lihat sinar matahari itu membuat si melatonin itu keluar tepat pada waktunya gitu. Jadi seperti jangkar gitu. Jadi jam biologisnya melatonin ini keluar jam berapa? Nah,
kalau kita nggak lihat sinar matahari, misalkan kita bangun jam 10 nih. Iya. Nah, si jam biologis kita tuh kan jadi geser. Betul. Lebih malam. Jadi kita si melatoninnya lebih malam kan keluarnya. Melatonin itu apa sih? Bentar. Hormon tidur yang memberitahu tubuh kita bahwa ini udah gelap. Makanya ketika ada cahaya terang, si melatonin nggak keluar. Nggak ngantuk-ngantuk. Iya. Nggak ngantuk-ngantuk. Gitu. Nah, udah melatonin keluar, terus ada hormon apa lagi tadi ketika tidur? Jangan ngopi. Oh, jangan minum kopi. Nggak ada yang ngopi kan di sini ya? Ngopi. Bapak-bapaknya kali ya. Oke. Nah. Ya ngopi itu tidak bagus untuk tidur. Sebelum tidur jangan ngopi. Ngopinya bagusnya pagi-pagi gitu ya, atau jam 10 sampai jam 2 ya. Jam 10 sampai jam 2. Oke, terus udah gitu ada hormon apa tadi setelah melatonin di tidur? Ada adenosin. Nah, adenosin. Iya. Adenosin itu buat menekan perasaan pingin tidur. Nah, itu adenosin. Nah, si kopi tadi biasanya mengacaukan hormon adenosin gitu, ngeblok reseptor adenosin. Jadi jangan ngopi di menjelang tidur sore atau malam hari gitu. Jadi mengganggu tidur kita. Gadget off, TV off, lampu matiin, dan selalu ke tempat tidur. Itu nggak bisa ya. Itu mah padahal justru jelek gitu. Jadi sebaiknya kalau mau tidur ya sudah simpan dulu gadgetnya. Iya. Besok lagi aja dibukanya jam berapa gitu ya. Saya yakin tugas-tugas di sekolah juga nggak mungkin ngasih sampai malam. Nah, justru di sini kebijakannya itu adalah bahwa komunikasi di sekolah itu sampai jam 6 ya. Udah itu enggak 6. Nah, jadi sampai jam 5 lah. Jam 5 itu nggak ada lagi pengumuman di grup, itu nggak ada. Jadi langsung, jadi pola tidur tadi ya yang harus dikeluarkan. Betul, udah bagus banget. Jadi nggak ada alasan dong kalau bangun tidur jadi lemes gara-gara harus ngeliat gitu karena tugas sekolah juga malah berarti nggak ya. Nah, berarti nanti mulai besok pada tidur benar-benar pada udah bangun udah pada oke semua. Karena sudah ketemu nih pola tidur yang baik, pola makan yang baik. Habitnya ya, tadi habit makan, kemudian habit tidur. Sekarang apa lagi nih? Manajemen stres, Pak. Manajemen stres is very important. Emang suka stres ya? Baper gabut ya kayak gitu lah. Nah, sebenarnya makanan itu mempengaruhi level stres kita. Ternyata. Balik lagi ke makan ya? Iya, jadi kalau kita nggak pingin stres atau depresi gitulah istilah patologinya atau lebih, ya makanan kita harus baik gitu, bergizi gitu. Ya salah satunya mengurangi konsumsi gula. Iya. Jadi jangan banyak minum BO itu loh, boba itu loh. Kita kan juga pakai BO. Ya, BO itu gitu. Jadi konsumsi gulanya. Sama soft drink ya. Ya. Betul. Jadi untuk supaya kita agak manajemen stres supaya kita nggak terlalu banyak stres, ya nggak stres lah ya dalam tubuh, kurangi konsumsi gulanya atau ganti gulanya dengan gula yang tidak atau sebenarnya bagus sih nggak pakai gula lah ya. Mineral aja kayaknya ya. Ya, that's betul banget. Terus udah gitu apa lagi tuh? Ya mungkin tadi yang imun ya. Ya. Di pagi hari itu kan sebenarnya vitamin D itu yang jangan lupa berjemur matahari ya. Ya, itu penting banget buat sistem imun kita. Berjemur di pagi hari itu bagus. Cara menentukan ini sinar matahari itu udah bagus atau enggak buat membuat vitamin D, itu kan salah satu sumber vitamin D itu dari berjemur ya, dari sinar matahari ya. Lihat ketika bayangan itu lebih pendek daripada bendanya, itu udah matahari. Itu lagi bagus-bagusnya. Bayangan lebih pendek daripada bendanya. Jadi kalau bayangan kita lebih pendek dari kita, itu adalah saat yang bagus banget untuk berjemur. kalian dapat sinar Vitamin D. Vitamin D, karena vitamin D lagi penting itu. Imun. Nah, tapi ditambah dengan vitamin C-nya juga dicukupi. Nah, itu untuk imun. Jadi kalau di imun tuh gini, vitamin C itu untuk bensinnya gitu, imun tuh. Sementara vitamin D itu untuk mobilisasinya. Nah, vitamin D sendiri bisa terbentuk kalau ada yang namanya magnesium.
magnesiumnya cukup. Magnesium dari mana? Biasanya dari sayur-sayuran yang berwarna hijau hitam, kale gitu, bayam. Jadi cukupi magnesium, vitamin D, Vitamin C intake. vitamin C, zinc mungkin ya populer sekarang. Jadi ketiga itu untuk menghadapi corona sekarang gitu, COVID-19 sekarang itu sangat esensial lah kata saya gitu. Jadi jangan kalian itu berjemur sambil makan seblak. Dan jangan berlebihan juga berjemurnya. Itu kesukaan aku banget dulu ya. Oh iya. Berjemurnya jangan berlebihan juga. Jangan berlebihan juga ya. Cukup 15 cukup menit 15 lah ya. menit cukup. Iya, oke. Nah, itu tadi pas kita bangun tidur ternyata kita sudah oke nih, sudah jangan lupa juga bangun tidur senyum dulu terus thanks to God, maksudnya bersyukur sama Allah dibangunin kita. Nah itu tuh ya kalian kalau bangun tidur itu senyum dulu, jangan baut ya. Senyum dulu, kasih tahu dunia bahwa saya bersyukur. Syukur nih sudah dibangunin sama Allah lagi gitu, dikasih sehat lagi. Nah setelah itu biasanya kita melakukan sedikit olahraga. Deh, sekarang bagian bab olahraga. Iya, olahraganya olahraga seperti apa kayaknya ngasih contoh beliau ya. Kok saya lagi? Ada di rumah kemarin diambil ya, itu bukan hiasan ya, itu bukan disimpan di atas bongkar plastiknya. Iya betul. Masya Allah, benar-benar dipersiapkan banget Yoga untuk ya. healthy ya. Ini bukan talk show, tapi nanti kita tes. Oh iya benar. Kenapa karena kita ini kita semua sehat. Iya, Kalian betul. semua di rumah sehat. Iya, Ya. betul. Kan nanti ada yang mau jadi dokter di Prancis, ada yang mau jadi desainer di Jerman, kan kalian tuh kan. Nah, tubuhnya harus sehat betul nggak? Betul banget. Iya. Kalau nggak sehat susah. Iya susah perginya ya. Naik kapal udah osteoporosis. Kalian harus sehat. Oke, olahraga yang baik itu sebenarnya olahraga apa sih gitu ya? Ya mungkin yang nggak berlebihan dan dilakukan secara teratur ya. Oke. Nah, jadi sebenarnya olahraga itu penting banget kalau dan bagus apabila dilakukan dengan cara yang tepat. Gitu. Ya banyak olahraga mungkin yang bisa dipilih antara aerobik atau resistance training, Yoga buat perempuan yoga. suka banget tuh ya. Ya kalau saya sih milih resistance training. Apaan tuh resistance training itu? Ya kayak nge-gym. Oh iya. Gym di rumah bisa tuh? Bisa. Gym di rumah men. Tempat gym kita tuh tempat biasa kita nge-gym tuh tutup tuh selama COVID. Nah, ya pernah lah sebulan kita nggak nge-gym nggak ngapa-ngapain tapi tetap turun berat badan alhamdulillah. Nah, ngapain sih di rumah? Nanti dikasih tuh gerakan-gerakannya sama beliau. Asik. Di rumah pakai matnya, boleh matnya dipakai banget. Mau sekarang? Yuk sekarang aja. Mau sekarang? Di rumah cobain ya, ikutin apa yang kita lakukan ya. Oke. Kita mau ngapain nih? Mau ngapain? Buka baju dulu mungkin ya. Buka baju. Ganti dulu pakai kostum olahraga. Mau ke sana dulu? Iya. Oke, sambil nge-gym, sambil beliaunya nge-gym, saya kasih tahu dulu nih olahraga biasa yang kita lakukan ya. Oke. Kalau saya, Bapak. kalau suami saya memang lebih demennya nge-gym. Wah pokoknya deh. Biasanya di waktu dulu malas banget olahraga. Takut deh kalau olahraga siun pokoknya. Cuman Dan memang alhamdulillah. nggak cocok juga ya kalau berat badan Iya. olahraganya yang kayak gitu ya. Iya. Nah tapi setelah badan kurus, alhamdulillah saya suka dengan olahraga. Saya coba nge-gym, terus abis gitu ya resistance training ya, terus diselingi sama yoga. Saya suka banget sama yoga. Walaupun nggak ahli ya yoga. Cuman, nah olahraga seperti apa, olahraga yang kayak gimana yang bisa dilakukan di rumah dengan mat yang ada di udah dibagi? Ya udah dibagi, udah diambil kemarin. Udah diambil kemarin. Cobain hanya beberapa gerakan doang. Asik. Bisa bikin kalian lebih sehat. Ya, Udah datang lagi nih, contohnya nih. Udah siap-siap. Udah siap-siap kalian. Aku mau ikutan ya. Kamu aja ya. Kayak gimana nih? Boleh. Oke, kayak gimana Ini Pak? cabut aja biar enak. Oh siap. Oke.
Nah, jadi gerakannya ada 5. Yang pertama kita pokoknya wajib stretching dulu. Yes. After stretching boleh sit up, push up, plank atau tadi gerakan di kursi ya. Nah, itu bagus banget buat membantu otot membangun otot. Kalau yang pengen badannya bagus, bisa langsung dia. Langsung dibuka sih pertanyaan ini. Ada, jadi kesimpulannya hari ini yang bikin kita sehat itu pertama satu adalah pola makan 70% ya Pak. 70% adalah 70% itu adalah pola makan yang baik. 70% Kan kita guys. ada adaptasi kebiasaan baru yang baik nih. Nah, pertama 70% itu adalah yang mempengaruhi hidup sehat itu adalah 70%-nya adalah pola makan yang baik. Nah, 70%. 20%-nya apa? 20%-nya tidur yang baik. Wih, ternyata tidur dong guys 20%-nya. Iya, tidur yang baik. Tidur Sisa, tidurnya gimana nih? Tidur itu bisa membuang plak-plak dalam otak, jadi bikin kita lebih pintar. Siapa yang merasa yang ada pengen pintar, tidur yang baik. Ayo udah kasih satu tipsnya kan ya. Kalau lupa nanti recordingnya kita masukin ke Google Site ya, di save. Kalau nggak kepoin Sehat Simple sama Mas ya. Motiaan itu tidur yang baik karena kita tadi saya bilang kalau tidur yang baik plak-plak dalam otak yang ada plak-plak dalam otak itu hilang gitu. Jadinya fresh ya. Fresh lagi. 10%-nya apa? 10% olahraga. Ternyata guys 10% olahraga. Pak Haris sedang di sana 10%. 10% olahraga. Tapi olahraga seperti olahraga yang baik tentunya. Jadi jangan di skip karena olahraga pun amat sangat penting ya. Kalau nggak ada 10%-nya hidup kita. Kayaknya dia cuma hidup dengan 90% dong, kalian atom dong. Nah seperti itu kesimpulannya gimana kita bisa jadi sehat seperti ini gitu. Dan jangan lupa sih minta sama Allah, minta sama Dia. Sholat. Betul, nggak boleh skip sholatnya ya. Iya. Itu mungkin. Ya kalau di sini mah kalau skip sholat nggak naik kelas. Bagus banget. Iya. Oke, keren banget kan. Aku suka banget. Nah sekarang yang mau tanya-tanya, yang pengen perutnya six pack kayak Ronaldo, yang pengen badannya fit, ya, yang pengen nggak ada panggungan, itu beda lagi, ya, yang pengen badannya sehat, yang ada masalah-masalah juga kalau perlu ya, kalau bisa kita boleh. Masalah perempuan itu boleh. Yang perempuan nih, ya boleh di chat atau dikomongin aja, silakan ya. Ada yang mau? Bapak mau cek di sini, masya Allah, sudah 75 orang mantap kali ya, bagus sekali ya. Nah, di masa-masa yang sekarang nih, kan nyari-nyari bahan makanan yang sehat itu gimana sih? Nyari bahan makanan yang sehat? Kalau tentunya kita lihat yang tadi yang real food itu ya. Jadi kita emang kalau di supermarket tuh saya membaginya 2 zona gitu. Zona yang beranjau sama zona aman. Zona ranjau. Zona ranjau yang mengandung makanan-makanan olahan itu nggak kita deketin sama sekali, itu nggak meskipun labelnya sehat gitu. Ada yang zona aman yang mengandung daging, sayuran, dan buah-buahan. Itu sih sebenarnya mungkin di supermarket udah terpisah ya. Kita bisa membedakan mana yang fake food, mana yang real food. Pilih yang kadang-kadang yang fake food itu iklannya lebih boom ya. Nah iya, karena emang dia membuat kita merasa bahwa ya itu sehat gitu, terpengaruh gitu. Jadi terus memunculkan gini loh, makanan sehat itu mahal, kita lebih sehat juga murah gitu. Jadi kan padahal enggak banget ya. Nah gimana apa sih makanan yang sehat itu? Nah, sebagai manajer rumah tangga nih, yang saya rasain ketika saya berubah pola makan dari makanan yang tadi tidak sehat, kurang sehat menjadi lebih sehat, itu sama aja. Pengeluarannya sama aja setiap bulannya seperti itu. Hanya mungkin perlu effort. Kenapa? Karena kita ngolah sendiri. Iya. Kenapa? Karena kalau biasanya makanan nggak sehat, kita banyak kerjaan di luar ya. Nah, kalau misalnya lebih mahal nih makanan-makanan yang sehat di supermarket itu karena kita harus beli yang organik. Kalau daging yang grass food, ya maksudnya grass fed itu maksudnya si sapinya dikasih makan yang lembut, dan itu udah ada di supermarket biasanya. Tahu tanpa antibiotik, ayamnya memang ada sedikit mahal, tapi karena kita nggak jajan, ya sama aja. Terus udah gitu kita mikirnya ini investasi buat tubuh kita. Nah, itu karena penting kita nggak bisa ya. ke dokter jadinya. Iya, investasi buat tubuh ya. Nggak
nggak ada pengeluaran lagi ke rumah sakit gitu. Iya. Mencari makanan. Jadi nggak mahal. Jadi sebetulnya kalau kita ngebiasain bikin habit sehat itu simpel ya sebetulnya ya. Makanya kenapa kita bikin YouTube sehat simpel. Karena sebetulnya bahkan kalau yang bikin yang ribet itu kalau sakit ya. Wah, sakit. Makanannya mahal. Gak enak pula. Iya cuma di mulut pedas gitu ya, udah di mulut pedas bikin sakit perut, udah gitu harus ke dokter lagi. Ya, mahal banget sakit. Mending kalau sembuh ke dokter juga kan. Kadang juga malah nambah efek samping lain karena mengkonsumsi obat. Dikasih obat lagi ya. Tadinya sakit perut jadi pusing. Sakit perutnya sembuh jadi pusing. Iya. Sudah. Yuk balik lagi ke makanan. Apalagi kalau di sini kan sudah ada catering ya. Ya. Otomatis sudah diperhatikan tuh jenis nutrisi yang baiknya seperti apa. Jadi ya udah makan yang di sini. Kalau pulang ke rumah makan di rumah dan lagi di sebelah. Tetap ya. Iya. Lapis. Forbidden. Terus kan ini tuh lagi ngincar ya gaya hidup sehat ini gitu kan ya. Dan ini juga kan ada di beberapa dari ya kayak mereka berdua nih kakak-kakak yang berdua nih kan ya. Jadi bisa membuat bisnis baru gitu ya. Ya. Bagaimana tadi nyobain ada roti, aduh itu rotinya luar biasa ya. Nanti kita kepoin lagi itu rotinya. Nah, mungkin gak sih ada peluang untuk menyebarkan kebaikan ini ke yang lain gitu? Sangat mungkin. Sangat mungkin ya. Karena kita itu banyak menerima permintaan, buka dong cateringnya gitu. Iya. Dengerin dah. Kita lagi. Mana nih? Nah, Menarik. kita juga punya Instagram namanya Ketologi Kitchen. Jadi dulu karena makanan kita itu ya agak susah dicari di luar, ya makannya bikin sendiri. Ada beberapa teman yang udah sekalian aja tuh buka, jadi kita pesannya cuma memang terjangkau. Terus sekarang ini kita mau launching apa nih? ice cream keto. Oh. Ice cream yang ya boleh kan dibilang Ya. label sehat ya. Udah saya udah sering ngeliatin di IG-nya kami. Hari ini Lupa. tapi nggak bawa. Nggak bikin. Kalau ngeliatin nih udah gitu dimakan sama ponakan-ponakan gitu kan ya. Iya, makanya bareng-bareng bikinnya juga gampang sih. Jadi kita mau launching ice cream sehat, jadi nggak takut. Karena apa? Karena ya gulanya yang nggak bikin apa yang namanya? Gula darah naik. Nggak bikin gula darah naik gitu ya. Jadi gulanya aman, terus ingredientnya juga aman, insya Allah ya. Terus ya berkah kan bikinnya dengan hati. Tuh gitu ya. Ini yang menarik gitu ya kalau Bapak kepoin Ketologi Kitchen ini. Jadi makanan sehatnya itu kalau kebayang Bapak gitu ya, makanan sehat itu ya brokoli dikukus, Sayur. jagung, sayuran, buah-buahan. Sayur dan buah. Tapi kalau ini apa coba guys? Pizza, steak. Pokoknya makanan-makanan yang ada sekarang, burger bahkan ya. Burger itu ada gitu loh. Burger ada, sandwich gitu. Makanannya itu yang kekinian, tapi ternyata, nah ini gimana nih ceritanya nih ini? Soalnya makanannya ini luar biasa. Jadi sebenarnya kita kalau misalkan ya sehat tapi kita harus makan yang nggak enak, tentu nggak bakalan bertahan lama ya. Misalkan orang setiap hari dikasih sayur rebusan, Bosan ya? bosen nggak bakalan ini. Jadi kita harus kreatif gitu, dipadukan dengan sains membuat makanan yang enak tapi tetap menyehatkan gitu. Jadi istilahnya kalau sekarang sih di masyarakat itu ada stigma nih bahwa yang sehat itu cuman sayur dan buah. Nah, kalau secara ilmu nutrisi itu kurang tepat karena emang bagus sayur dan buah, tapi ada beberapa nutrisi yang nggak ada di sayur dan buah, adanya di hewani. Ya. Ada beberapa nutrisi juga yang ada di hewan, nggak ada di hewan, ada di sayuran. Jadi di mix aja gitu antara daging dan sayur gitu. Jadi kalau kita makan steak asal bahannya bagus, cara ngolahnya oke, bumbunya bener gitu, sehat ya, it's okay gitu. Kita masih makan steak loh. Iya, jadi kalau Bapak lihat di Ketologi Kitchen itu, sebenarnya Iya, Ketologi Kitchen. ada steak rendang, rendang gitu loh. Nasi kuning juga ada ya? Ada. Tapi nasi kuningnya bukan dari nasi, nanti kita kata gitu. Bukan dari nasi kuning. Jadi pokoknya mah yang Bapak teh kadang-kadang kalau makan pengen pas lihat, nah bisa. Karena Bapak sempat protes nih ke
Bu Astri ini, nah dirimu udah bala-bala saya kata gitu, benar nggak? Ya kan? Iya. Apa kamu masih makan bala-bala? Tapi ternyata itu bala-balanya beda. Beda ya. Oke. Makanya terus ilmu kesehatan terutama nutrisi itu penting untuk semua orang gitu ya. Jadi harus kata saya dipelajari oleh semua orang karena itu menyehatkan diri. Bisa kita punya ilmu untuk menyehatkan diri sendiri, menyehatkan keluarga atau bahkan mungkin memberi manfaat ke orang banyak gitu. Makanya kita appreciate banget nih sama SMP Cendekia Muda ya. Masya Allah banget ketika dikasih sama Pak Yogi, yuk berbagi nih sama kelas 8 ya mengenai hidup sehat. Masya Allah anak SMP udah diajarin hidup sehat ya, udah seneng banget. Kita mah SMP dulu ngapain dah? Biar nggak telat. Nah alhamdulillah Pak Yogi telat katanya. Udah pernah cerita dia kenapa gitu ya, dia berubah pola hidupnya. Nah ini saya appreciate banget sama SMP ini. Jadi Masya Allah mereka sudah diajarin bagaimana cara hidup pola sehat. Nah ya kita seneng banget berbagi di sini. Jadi kalau buat teman-teman adik-adik gitu ya, anak-anak yang mau tahu bagaimana caranya makanan sehat seperti apa sih gitu yang bisa dikonsumsi, itu boleh lihat di Catology. Oke, jadi ini waktunya sangat terasa cepat ya. Tapi jangan khawatir, kita akan lanjutkan di sesi siang nanti. Kita akan langsung praktek bagaimana masak sehat ya. Masakannya apa? Oh, rahasia dong. Pasti ini akan mudah dibuat dan kalian juga akan bisa. Terus nanti bisa tanya-tanya langsung di IG-nya. Nanti kita masukinnya YouTube-nya ada Ngopi AA sama Sehat _Simple. Sehat Simple aja. Kemudian di Astreni CH15 sama Ketogenic _ Nah, sama kalau di kitchen juga itu masakannya postingnya udah banyak banget. Tukang makan gitu ya. Nah, nanti bisa langsung DM-an aja. Iya, langsung. boleh banget. Ya. With my pleasure. Juga, iya kadang-kadang kita juga suka belum jadi ya kita mau sepedahan bareng. Iya. Asik ya. Punya Brompton deh. Kalau mau saya biasa aja. Iya, dia mau Brompton juga. Hotel. Oke ya, kalau gitu sesi ini kita training dulu, kita akan lanjutkan. Selanjutnya anak-anak, tadi Bapak sudah hai-hai ada yang saya hai juga tadi ya. Kita akan lebih bahas mendalam. Tadi udah belajar bakteri, udah kita jadi makanan di dalam tubuh kita. Sekarang kita akan kepoin lagi sama yang memang beliau ini dokter, lulusannya dari Jerman, ya, dan spesialis ya. Jadi kita akan cari tahu sebetulnya cerita-cerita bagaimana tips menguatkan. Kalau kita tadi kita membahas tentang habit kan ya, sekarang kita kuatkan lagi habitnya itu dengan alasan-alasan yang lebih dalam lagi. Oke, sesi ini kita tutup. Terima kasih Kak Astri, terima kasih Kak Andi. Jangan kapok, nanti kita akan ulang-ulang lagi dan kita akan masak nanti siang ya. Siap. Oke, sesi selanjutnya kita akan berikan ya. Terima kasih buat kalian. Kita tutup dulu sesi ini dengan doa tutup aja nih. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.